Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apabila menyimpang dari tujuan tersebut, maka puasa itu tidak bermanfaat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan yang lainnya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan ghibah, namimah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada puasanya sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Berkenaan dengan pembatal puasa, itu ada dua. Yang pertama yang membatalkan sahnya puasa, yang kedua membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan sahnya puasa, makan, minum, dan segala perbuatan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan pahala puasa adalah ghibah. Al-Imam Tirmidzi mengatakan dalam kitabnya ancaman atau larangan keras berkenaan dengan ghibah bagi orang yang berpuasa. Jadi menurut Imam Tirmidzi, qauluz zur itu adalah ghibah, dan ghibah itu termasuk yang membatalkan pahala puasa kita. Perbedaannya, kalau yang dilanggar adalah pembatal puasa, misalnya kita minum, maka wajib hukumnya mengganti puasa tersebut. Tapi kalau kita melakukan ghibah, maka puasa kita tetap sah, tetapi kita tidak mendapatkan pahala puasa. Padahal puasa tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wasyamu li." Puasa itu untukku, wa ana hajzi bihi. Aku sendiri yang akan membalas pahala puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan puasa yang tidak ditentukan berapa jumlahnya. Sementara amalan-amalan yang lain ditentukan oleh Allah. Satu kali, satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi berkenaan dengan puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjelaskan berapa pahalanya puasa Ramadan. Oleh karena itu sangat rugi sekali ketika kita masuk ke Ramadan, berpuasa Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan pahala Ramadan. Di antara sebabnya adalah tidak meninggalkan ghibah, qaulaz zur wal 'amal bih, kata Nabi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong, ghibah, namimah, dan dia mengamalkannya secara lisan dan secara perbuatan, dia melakukannya di bulan Ramadan, Allah nggak butuh kepada puasa orang tersebut. Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang
yang meninggalkan pembatal-pembatal sahnya puasa, dan dia juga meninggalkan pembatal pahala. Dia jaga lisannya, dia jaga perbuatannya untuk menjaga ibadah puasanya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karenanya persiapan kita menjelang Ramadan adalah bagaimana kita melatih lisan kita agar selalu jujur. Karena jujur ini itu akan mendatangkan kebaikan, menghantarkan kita kepada suatu perbuatan yang baik. Satu kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Dan sebaliknya suatu kejelekan akan menghantarkan dan mendatangkan kejelekan berikutnya. Orang yang terbiasa jujur akan selalu jujur, dan orang yang terbiasa berdusta bohong, maka dia sulit untuk meninggalkannya. Oleh karenanya sebelum kita masuk ke Ramadan, mari kita latih lisan kita untuk selalu berkata jujur. Mari kita latih diri kita agar meninggalkan ghibah, menceritakan aib orang lain yang tidak ada tujuannya, yang bukan tujuan yang baik, tetapi hanya suatu hal kebiasaan saja. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dan kesenangan untuk menceritakan aib dan kekurangan orang lain. Beda dengan orang yang punya tujuan yang baik, seperti ahli hadis, menceritakan aib-aib ahli hadis yang dhaif. Mereka menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan mereka. Tujuannya baik untuk menjaga hadis, untuk menjaga ilmu, agar ilmu itu tetap murni, agar terhindar dari kebid'ahan. Maka itu dibolehkan. Tapi kalau tujuannya tidak baik, tidak benar, maka itu berakibat kepada puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan petunjuk kepada kita agar kita mampu untuk melatih lisan kita, menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan menjauhkan kita dari ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah yang mendatangkan keberkahan Allah, yang menyebabkan amal ibadah puasa kita tidak bermanfaat. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna wa lisairil muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi